Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan, yang kami hormati Imam Masjid Al-Muttaqin Al-Habib Muhsin Al-Bar Aminonci, mata'ana Allah subhanahu wa ta'ala fi tuli hayati wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Juga ada kedatangan tamu dari Al-Khairat, ya, Palu, Al-Ustaz Syarif, ya. Marhaban bi kudumikum fi hadzal makan wa jami'ul hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita sebagaimana biasa membaca kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, karena kedatangan tamu kita minta al-mawa'idh al-hasanah kepada Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Ustaz Syarif untuk bisa memberikan taujihat atau al-mawa'idh kepada kita semua yang hadir di sini, ya. Falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya Allah la yasuqu khaira illallah. Bismillah ma sya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babur rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami hormati dan kami muliakan Sayyidil Walid Al-Imam Masjid Al-Muttaqin Al-Habib Muhsin Al-Bar yang selalu istiqamah dengan kita. Yang kami muliakan guru kita bersama Al-Habib Sayyidina Al-Mahbub Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sigaf, mata'anallahu bi kulli hayati. InsyaAllah beliau selalu diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang untuk selalu membimbing kita semua mengikuti jejak daripada da'tu beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah malam hari ini Allah berikan kita sehat afiat, umur panjang, kesempatan. Ya, kita bersyukur kepada Allah. Semua yang Allah berikan nikmat hari ini kita patut syukuri, karena banyak orang yang Allah berikan kenikmatan sehat afiat tetapi Allah tidak gerakan hatinya untuk menuju ke tempat ini menuntut ilmu. Ya, Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah. Kemudian salawat dan taslim penuh berkah kita haturkan, panjatkan keharibaan junjungan pimpinan panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat. Mudah-mudahan rahmat beliau senantiasa sampai kepada kita umat akhir zaman yang setia mengikuti ajaran-ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya Habib, saya malam hari ini mengikuti kajian antum, ya. Menuntut ilmu di tempat ini. Saya sudah 1 minggu di tempat ini dari Al-Khairat Kota Mobagu. Jadi alhamdulillah yayasan di Al-Khairat Kota Mobagu dan pembina Majelis Zikir Nurul Khairat di bawah asuhan Habib Muhammad Saleh bin Abu Bakar Al-Idrus yang dikenal dengan Habib Rotan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita masuk TNI pasti ada pensiunnya. Kita masuk Polri ada pensiunnya. Kita PNS ada pensiunnya. Tetapi menuntut ilmu, jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada pensiunnya kecuali ilal lahdi. Ya, utlubul ilma minal mahdi ilal
lahdi. Pensiun kita menuntut ilmu itu nanti sudah mati. Kalau masih hidup seperti ini, mau tua, mau muda, mau anak, mau remaja, mau dewasa, mau orang tua sekalipun, jangan pernah merasa kita sudah sampai belajar kita, atau sudah tidak perlu belajar lagi. Ya, wabil khusus belajar ilmu agama zaman dimuliakan Allah. Ya, wajib. Utlubul ilma faridah. Ya, wajib bagi kita. Maka kita luangkan waktu di tempat ini. Masya Allah, Habib ini luar biasa ilmunya. Ya, para zuriyatul Rasul berada dengan kita, insya Allah berkah kita. Kita hadir majelis ilmu, Allah berikan kita rahmat. Bahkan malaikat bersaf-saf dari atas kepala kita sampai ke arsy Allah, bertasbih, berzikir kepada Allah untuk memohon ampun kepada kita yang hadir, ya, orang tua kita yang ada di rumah, bahkan yang sudah meninggal dunia diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala asbab kita hadir di tempat majelis ilmu seperti ini. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju satu majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkah kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, menuju jannahnya Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini mendapatkan janji dari Rasulullah SAW tersebut, kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Singkat Habib, saya sampaikan malam hari ini, izinkan saya mengikuti kajian antum. Al-afu minkum, Allah alam bisawab, Allahul musta'an. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir Ustaz Syarif dari Kota Mubagung, ya. Kota Mubagung. Masyaallah, terima kasih banyak sudah menyampaikan taujihat dan nasihat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dapat keberkahan dari majlis ilmu, majlis zikir, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan istiqamah, ya, fi ta'ah wal ibadah wastinabil ma'asi wal munhiyat. Amin ya rabbal alamin. Nah, berkaitan dengan istiqamah, kita membahas tentang bab yang disebut dengan bab al-istiqamah. Di sini ada perkataan yang sangat menarik. Mungkin ini pernyataan dari sahibul kitab Al-Imam Dimyat, ya. Karena gak ada keterangan qala fulan, tapi langsung disampaikan keterangan setelah mengutip ucapan yang menyatakan al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Ya, istiqamah lebih baik dari 1000 keramat. Di sini dikatakan wa ma akramallahu ta'ala 'abdan bi karamatin khairun minal istiqamah. Fakun sahibal istiqamati la talibal karamati. Idh rubbama ruzikal karamata man lam takmul lahul istiqamatu. Beliau katakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memuliakan seorang hamba dengan satu kemuliaan yang paling baik melebihi Allah berikan dia memiliki keistiqomahan di dalam kebaikan. Al-istiqamah. Fakun sahibal istiqamati la talibal karamati. Maka jadilah kalian orang yang istiqamah di dalam kebaikan, bukan sebagai penuntut keramat. Jadi kita ibadah, kita membaca aurat, azkar, zikir-zikir, ataupun wirid-wirid, ataupun kita menuntut ilmu agama, jangan jadikan tujuan saya mau jadi wali biar punya keramat. Kata beliau, bukan itu tujuannya. Bukan nanti memiliki keramat atau diangkat derajatnya menjadi wali yang dia memiliki niat nanti ketika sudah menjadi wali punya kelebihan, punya keramat.
Kata beliau, jangan cari itu. Ada yang lebih hebat daripada keramat. Apa itu? Dia teguh di dalam kebaikan, di atas jalan para salaf. Walzam kitaballah watba sunnatah waqtad hadakallah bil aslafi. Dia ikuti Al-Quran, ikuti sunnah, ikuti jalan para salaf, dia istiqomah. Itu sudah lebih baik daripada keramat, kata sahibul kitab. Nah, justru Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah, beliau mengatakan orang ketika ingin mencari keramat di dalam semua ibadahnya, maka dia tidak akan mungkin mendapatkan keramat karena tidak ikhlas di dalam ibadahnya, di dalam kebaikan. Sebaliknya, orang-orang yang diberikan keramat itu sebab dalam hati mereka benci terhadap keramat. Sifat yang disebut di dalam terminologi tasawuf disebut dengan apa? Al-khumul, la syuhrah. Para aulia lebih suka menyembunyikan diri, tidak mau ada orang tahu kelebihannya, tidak suka popularitas, syuhrah. Tapi kalau terbalik, ini dipastikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, orang yang pamer-pamer keramat, apalagi bohong lagi, itu dipastikan dia bukan seorang wali, tapi dia disebut sebagai waliyu syaitan, kata beliau, walinya syaitan. Karena sifat aslinya para aulia khumul, menyembunyikan kelebihannya, keramatnya. Beda kalau spontanitasnya. Yang saya maksud di sini, ada yang dengan sengaja sadar kamera begini. Terus dia ceritakan dirinya, saya semalam ketemu Nabi Khidir datang ke rumah saya ketemu Nabi Muhammad datang kepada saya. Dia sadar ini kamera pasti sampai kepada orang. Saya ini pernah terbang, saya ini pernah, dan seterusnya. Itu sesuai dengan kaedah para aulia. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Anwarul Qudusiyah, menyatakan bahwa sifatnya para aulia sejati adalah khumul, menyembunyikan kelebihan mereka. Bahkan diberikan ungkapan keramatnya para wali itu bagaikan haidnya wanita yang menstruasi. Wanita yang menstruasi tidak pernah menggumbar, mengatakan saya hari ini menstruasi, dia sembunyikan itu. Begitulah keramat para wali. Jadi jangan kita beramal mengamalkan ini pengen punya kelebihan, jangan. Berarti niat kita sudah bukan karena Allah, tapi karena ingin dapat keramat. Kalau dapat keramat, berarti niatnya pengen diagungkan manusia, pengen dianggap sebagai orang yang luar biasa. Maka niatnya itu dibelokkan oleh syaitan. Ini yang mengatakan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bukan saya. Bukan saya. Antum bisa baca di kitab Anwarul Qudusiyah. Di situ ada ungkapan semacam itu. Nah, ternyata Syekh Ad-Dimyat juga mengatakan demikian. Beliau mengatakan fakun sahibal istiqomah. Yang paling penting kalian istiqomah dalam ketaatan, dalam kebaikan, di dalam ibadah, di dalam menjauhi larangan Allah. Itu luar biasa, kata beliau. Wala talibal karamah, jangan tujuannya mencari keramat. Idh rubbama ruzikal karamata man lam takmul lahul istiqomatu. Karena ada kalanya orang yang dirizkikan kepada dirinya keramat, dia tidak sempurna istiqomahnya. Kita kan kenal di dalam istilah-istilah keilmuan kan ada yang sebut istidraj misalnya. Istidraj itu orang jahat tapi diberikan kelebihan. Dajjal itu kurang sakti apa? Dajjal itu sakti, bisa turunkan makanan dari langit, bisa turunkan hujan, bisa hentikan hujan, bisa berpindah tempat dalam waktu yang sesaat, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Tapi itu bukan hal yang mulia. Itu istidraj, diberikan kelebihan itu kepadanya
untuk Allah ulur dia di dalam kejahatan tersebut sampai diazab nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sakti juga, bukan orang yang taat, bukan orang yang baik, tapi diberikan kelebihan oleh Allah. Ada Raja Namrud, ada Fir'aun, mereka diberikan kelebihan juga. Fir'aun tidak pernah sakit seumur hidup. Namrud juga diberikan kekuatan yang luar biasa. Tapi bukan itu standarnya orang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disebut ma'unah, pertolongan Allah diberikan kepada orang-orang baik. Di tengah lautan tenggelam, kapalnya hancur, dia tenggelam di lautan, ditolong oleh ikan, dibawa sampai ke daratan. Pertolongan Allah, ma'unah. Ada yang mu'jizat khasatan lil anbiya wal mursalin, khusus kepada para nabi, para rasul, khawariqul ada, hal-hal yang luar biasa yang terjadi untuk para nabi, para rasul, mu'jizat begitu banyak. Ada yang disebut ihana, hal yang luar biasa terjadi tapi tujuannya menghinakan orang tersebut. Seperti nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab, dapat riwayat bahwa nabi meludah sumur yang kotor berubah menjadi bersih, menjadi wangi. Dia ikut, dia ludah itu sumur yang bersih jadi kotor, terbalik. Al-ihana, menghinakan. Ada yang disebut dengan irhasat, hal-hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi, tapi sebelum dilantik menjadi rasul, disebut irhasat. Ini kan disebut khawariqul adah, hal-hal yang luar biasa, tapi bukan standar kebaikan di situ. Ada wali yang tidak punya keramat, ada. Kata Ibnu Arabi dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah dijelaskan, ada wali tidak punya keramat. Ada wali tidak tahu dirinya wali, nanti di hari kiamat baru ketahuan dia wali. Ada yang walinya hanya bulan Rajab jadi wali, di luar bulan Rajab tidak jadi wali, ada. Ada yang walinya dia tahu dirinya wali, ada. Jadi macam-macam tuh model. Makanya kita disuruh prasangka baik kepada semua hamba Allah, karena urusan wilayah itu rahasianya Allah. Sehingga kita diperintahkan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain alaihi salam, beliau mengatakan kita jangan remehkan seorang pun, wala tahkiranna ahadan, jangan kau meremehkan seorang pun. Bisa jadi la'allahu waliyun min auliyaillah, bisa jadi orang itu walinya Allah, kekasihnya Allah. Nah, jadi jangan menuntut keramat. Jangan baca wirid tujuannya biar nanti punya kelebihan, bisa kasyaf, bisa ini, bisa ini. Makanya hebat tuh, saya baca kitab sejarah ditulis oleh Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah, yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Ada salah satu sahabat ikut berperang. Ia izin kepada ibunya, wahai ibu, saya mau berperang dengan pakaian lengkap. Ada pakaian besi. Sang ibu mengatakan kepada putranya, wahai anakku, kau pergi jihad fisabilillah mencari apa? Mencari syahadah, yaitu kesaksian wafat dalam keadaan syahid. Kalau kau berperang tujuannya demikian, lantas kenapa kau masih menggunakan baju besi? Lepaskan baju besimu itu, pergilah perang agar kau bisa menjemput kematian. Artinya apa? Tidak perlu repot. Tidak perlu repot. Jihad memang tidak disalahkan, ikhtiar kan? Tapi konsepnya adalah ada yang memang tujuan mencari kematian agar wafat fisabilillah, tanpa dengan amalan, tanpa dengan mandi kebal dan seterusnya. Ada. Para sahabat banyak. Tapi ada juga dengan amalan. Khalid bin Walid pakai amalan. Makanya minum racun kan baca itu doa. Racun tersebut tidak berpengaruh terhadap dirinya, karena punya keyakinan dengan membaca doa tersebut. Satu riwayat doa tersebut menyatakan, ya, la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama. Tidak ada sesuatu yang membahayakanku di langit maupun di bumi.
jika sudah menyebut namanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi la talibal karamah, jangan mencari karamah. Karena bisa jadi orang diberikan rizki karamah tapi tidak sempurna istiqomah. Tapi kalau orang istiqomah di dalam ketaatan, di dalam kebaikan, di dalam ibadah, itu sudah lebih-lebih dari keramat. Itulah ungkapan yang mengatakan al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Ya, istiqomah lebih baik dari 1000 keramat para wali. Ala tara annahu lam yunqal ani sahabati radhiyallahu ta'ala anhum illa qalila minal karamati wa nuqila an ghairihim minal mutaakhirin aktsaru min dhalik ma'a anna sahabata kanu fi a'la darajatil istiqamah. Yang beliau katakan, tidaklah kalian melihat bagaimana diriwayatkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka itu sedikit saja yang punya keramat, tidak banyak, sedikit. Ada tapi tidak banyak. Dengan jumlah mereka yang sangat banyak, hanya beberapa puluh saja yang diberikan keramat. Syekh Yusuf An-Nabhani menulis kitab berjudul Jami'u Karamatil Auliya, ensiklopedia keramat para wali. Itu di bab-bab awal kitab tersebut beliau kumpulkan keramat-keramat para sahabat. Ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada Sayyidina Umar bin Khattab, ada Ala al-Hadrami, ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Cuma tidak banyak, sedikit dibanding dengan jumlah mereka yang sangat banyak. Artinya apa? Bukan keramat itu menunjukkan kemuliaan seseorang. Bukan keramat itu menunjukkan kemuliaan seseorang. Tuh. Bahkan dikatakan ulama-ulama dan para aulia setelah mereka jauh lebih banyak keramatnya dibanding sahabat. Misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu ruhahu wa nawwara dhariha radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Lahir 470 Hijriah, wafat 561. Itu keramatnya saking banyak, itu dikatakan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, keramatnya Syekh Abdul Qadir Jailani adalah salah satu wali yang keramatnya paling banyak dan disaksikan secara mutawatir. Disaksikan secara mutawatir, banyak orang saksikan itu. Kalau lagi majlis macam ini, kalau beliau mau keluar godoil hajah, jalan terbang di atas kepala jamaah, pergi. Karena itu sudah biasa di majlis beliau, tidak ada yang heran, tidak ada yang kaget. Lagi mengajar ada burung terbang, buang kotoran, itu burung kena beliau, pakaian beliau menatap itu burung, terbelah dia, terpotong, mati. Dibersihkan lagi, lanjut. Selesai majlis mengajar, dalam managibnya ada itu. Beliau ambil burung tadi yang sudah terpotong-potong, beliau pegang, berdoa, terbang lagi, hidup. Itu keramatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi bukan berarti derajat beliau kita hitung dengan keramat mengalahkan derajat para sahabat. Ya, ahli sunnah wal jamaah sepakat, ya. Sepakat orang yang hidup di zaman Nabi, apalagi menjadi sahabatnya, menjadi ahlul baitnya, itu generasi paling terbaik. Sampai dikatakan ungkapan derajat sahabat yang paling rendah itu mengalahkan derajat wali kutub, karena mereka musyahadah bin Nabi, ya, menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, dipilih oleh Allah hidup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi derajat mereka lebih tinggi. Ada Ala al-Hadrami, sahabat yang jarang kita dengar namanya. Ala al-Hadrami. Kita lebih sering dengar Al-Khulafa'ur Rasyidun, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Atau sahabat-sahabat yang dijanjikan surga oleh Nabi Muhammad, Zubair bin Awam, Tolha, Abdurrahman bin Auf. Ini kan
sering kita dengar namanya. Tapi Ala Al-Hadrami jarang kita dengar, tapi ternyata keramatnya banyak. Itu disebutkan dia nyeberang Bahrain tuh, di danau itu menggunakan kendaraan. Dia doa, dia panggil pasukan, kapalnya sudah dibakar, sudah hancur kapal. Mau nyebrang ke Bahrain, tujuan ke Bahrain itu harus melewati lautan atau sungai waktu itu. Maka ia berdoa lewat itu lautan, jalan di atas laut dengan kendaraan, dan pasukannya juga begitu ikut. Dikatakan lebih dahsyat dari mukjizatnya Nabi Musa. Nabi Musa kalau lewati itu masih belah lautan, masih jalan di daratan. Tapi ini gak pakai belah lautan, jalannya di atas air. Itu keramatnya Ala Al-Hadrami. Tapi bukan berarti Ala Al-Hadrami derajatnya lebih mulia daripada sahabat-sahabat sabiqun al-awwalun. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Ali banyak keramatnya. Banyak. Keramat Sayyidina Ali banyak. Ada pernah seseorang dihukum potong tangan karena mencuri. Imam Ali yang potong tangan. Dia datang, dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, saya berdosa, saya mencuri, saya minta kau hukum saya. Jadi serahkan dirinya kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang eksekusi langsung, potong tangannya, putus. Setelah itu dia pergi. Di tengah jalan ketemu salah satu sahabatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tanya, kenapa tanganmu berdarah seperti itu? Dia katakan, telah dieksekusi oleh Amirul Mukminin. Dipuji-puji. Seorang laki-laki pemberani, sepupunya Nabi Muhammad SAW, manusia yang sangat mulia. Beliaulah yang memotong tanganku karena aku mencuri, dieksekusi. Ini sahabat Sayyidina Ali bingung. Dia potong tanganmu tapi kau puji dia ketika saya tanya. Maka dijawab, beliau memotong tangan saya, itu telah menyelamatkan saya di akhirat. Dia sudah berbuat baik kepada saya. Dilaporlah kejadian ini. Temannya Sayyidina Ali datang menemui Sayyidina Ali, melapor, wahai Amirul Mukminin Imam Ali, tadi saya ketemu Fulan bin Fulan, tangannya sudah terpotong, engkau yang eksekusi. Saya bertanya kepadanya, siapa yang memotong tanganmu? Dia jawab, yang memotong Amirul Mukminin Asy-Syuja' Ya'sub. Pujian semuanya. Yang memotong Amirul Mukminin, pemimpin orang beriman, sepupunya Nabi Muhammad, suaminya, putrinya Rasulullah, orang yang sangat pemberani, yang seterusnya. Kata Sayyidina Ali, benar dia katakan demikian, benar. Panggil dia kembali. Dikejar sama sahabat Sayyidina Ali, ketemu orang tadi yang dipotong tangannya. Dibilang, Amirul Mukminin memanggil engkau kembali. Kembali. Menghadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tangannya masih ada. Kemudian, mari dekatkan tanganmu. Dipasangkan tangannya orang tersebut, ditutup dengan kain. Kemudian beliau membaca doa. Setelah itu terdengar suara mengatakan, singkaplah kain tersebut. Dibuka itu kain, tangannya utuh lagi tersambung. Untuk keramatnya Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi keramat bukan standar. Ada yang dianiaya sama istrinya di rumah. Istrinya suruh cuci pakaian, suruh ngepel tiap hari. Dia datang ke rumah, istrinya marah dia. Tapi puluhan tahun dia sabar. Dia mengalah. Satu ketika dia sudah tidak mampu. Ini kan sudah waktu yang cukup panjang, puluhan tahun. Tidak mampu dengan istrinya, dia mau demo. Saya mau demo tuh. Keluar dari rumah beberapa hari. Dia pergi di satu tempat, di satu bukit, bertemulah dengan beberapa orang sedang ibadah di situ. Sedang ibadah. Maka dia ikut beribadah bersama orang-orang tersebut. Selesai orang itu ibadah, dia bertanya, kalian di sini sudah berapa lama? Ada yang mengatakan sekian bulan dan seterusnya. Apa kerjaan kalian? Ibadah. Kalau makan bagaimana? Kalian kan di sini ibadah. Makan bagaimana cari makan? Mereka mengatakan, kami kalau mau makan kami doa. Kemudian di dalam doa itu kami tawasul dengan satu nama aulia.
Satu nama seorang wali. Tapi ini rahasia, belum bisa kami sampaikan. Kau kan masih baru. Kami dapat setelah kami ibadah di sini cukup lama, dalam mimpi kami diberikan informasi ini adalah seorang wali besar, Fulan bin Fulan. Kalau doa bawa nama dia, Allah ijabah doa kalian. Oh, begitu ya. Ternyata betul. Mereka ibadah kalau lapar doa, tahu-tahu di balik batu ada makanan. Maka dia ikut bersama mereka berhari-hari, dia ibadah. Akhirnya mungkin dia sudah cukup lama di situ. Orang-orang tersebut mengatakan ketika dia meminta, saya sudah lama sama kalian, tolong kasih tahu tuh nama seorang wali tersebut. Jadi mereka belum bertanya namanya siapa. Saya mau doa pakai nama wali tersebut. Maka mereka beritahu, oh nama wali tersebut adalah namanya Abdurrahman juga, Balhajan namanya. Namanya adalah Abdurrahman Balhajan. Ternyata namanya dia. Ini Abdurrahman Balhajan itu saya. Wah, Masya Allah ya. Kau iya. Dari mana kau dapat magom itu? Dia pikir-pikir, dia cari. Kalau ibadah begini sama kayak mereka. Mereka lebih hebat. Ternyata dia katakan, oh saya sabar menghadapi istri saya puluhan tahun. Begini. Ternyata dari situlah Allah angkat magomnya. Ya, sobrun jamilun dalam Al-Quran. Sabar yang indah. Dia turun, pulang ke rumahnya, istrinya sudah berubah. Itu. Istrinya sudah berubah. Makanya ada kisah lucu nih. Ini dapat istri semacam ini bisa azab, bisa nikmat. Ya nikmat kalau sabar kayak begini. Iya. Itu kalau jadi wali, kalau gak jadi wali rugi kan? Ini sudah pasti jadi wali. Makanya dia sabarnya ada hasil gitu. Kita kan belum tahu sabar kita ada hasil tidak. Ada kisah itu dikatakan tuh bisa. Jadi ada jin korin, dia selalu jaga nih tuannya nih. Jadi tuannya ini kemana-mana dijaga. Satu hari jin ini menampakkan dirinya. Cerita lelucon aja biar agak santai sedikit. Soalnya kita punya kajian di sini Ustaz tegang terus. Iya. Jadi sekarang kita mau santai sedikit. Jadi jin korin ini menampakkan dirinya kepada tuannya itu. Dia katakan, saya ini adalah jin korinmu, sudah lama saya jaga dirimu. Kau ingat tidak dulu kau lewat di satu jembatan? Waktu itu kan tidak jadi lewat. Ternyata beberapa menit jembatan itu rubuh. Itu saya yang selamatkan kamu. Kau ingat tidak? Dulu kau hampir kecelakaan di sini, saya selamatkan kamu. Oh begitu. Kemudian tuannya bilang, kalau itu sih kecil, selamat dari jembatan rubuh dan seterusnya. Tapi kenapa kau tidak selamatkan saya? Saya menikah dengan istri saya saat ini. Sudah puluhan tahun saya tersiksa. Kenapa dari awal tidak selamatkan saya? Kalau jembatan rubuh itu kecil kata dia gitu. Jadi ini Abdurrahman Balhajan punya keramat sebagai wali karena kesabarannya, ya. At-turuq illallah, ya, bi'adadi anfasi khalaik, ya. Jalan menuju Allah itu sebanyak hembusan nafasnya makhluk. Ya, orang bisa mulia lewat jalan ini masing-masing. Fa'ulima min dzalik anna zuhural karamah wa in dalla 'ala al-istiqamah la yadullu 'ala kamaliha. Maka jelaslah di sini bahwa para sahabat mereka itu berada di derajat yang paling tinggi di dalam istiqomah. Walaupun banyak dari mereka tidak punya keramat, tapi mereka punya istiqomah. Itu yang dikatakan oleh musannif hadzal kitab. Dikatakan oleh As-Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi, nafa'anallahu ta'ala bih, laisa sya'nu man tutwa lahul ard fa idza huwa bi Makkah, ya, wa ghairiha minal buldan, innama sya'nu man tutwa anhu awsafu nafsihi fa idzan huwa 'abdun 'inda rabbih. Ini ajib ucapannya. Ini ucapannya Sayyidi Abu Abbas Al-Mursi. Mursi itu nama kota, Mursia.
Spanyol. Ini gurunya daripada pengarang kitab Al-Hikam, Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, berguru kepada beliau Sayyidi Abu Abbas Al-Mursi. Nah, Sayyidi Abu Abbas Al-Mursi berguru kepada Sayyid Abu Hasan As-Sazili. Itu gurunya. Bersamaan dengan Imam Busiri Sahibul Burdah juga berguru. Dan juga Syekh Yaqut Al-Arsy. Itu Syekh Yaqut Al-Arsy punya keramat, bisa dengar azan bukan di dunia tapi di arsy-nya Allah. Jadi kalau mau sholat dengar azannya, azan malaikat. Jadi kita azan di sini nih, di dunia, itu di arsy-nya Allah, di bawah itu ada makhluk malaikat, mereka juga azan di waktu yang sama. Mereka ibadah juga di sana. Nah, keramatnya Syekh Yaqut Al-Arsy bisa mendengar azannya malaikat yang ada di arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Itu muridnya Sayyidi Abu Hasan As-Sazili, juga berguru kepada Sayyid Abu Abbas Al-Mursi. Bahkan ditulis kitab Ibnu Athaillah Sakandari menulis kitab biografi sang guru dengan gurunya, berjudul Lataiful Minan. Ini kitab ajib, biografi Abu Hasan As-Sazili dan Abu Abbas Al-Mursi. Kalau Lataiful Ma'arif, kitab karya Ibnu Rajab Al-Hambali, membahas tentang jadwal ibadah 1 tahun. Kalau Lataiful Minan, managib beliau. Ini beliau punya ucapan bagus. Beliau mengatakan begini, bukan hal yang luar biasa orang yang bisa berpindah tempat dalam waktu sesaat. Saya terjemahkan biar mudah dipahami sesuai dengan pemahaman saja. Tutwa lahul ard, bumi dilipat untuknya. Artinya dia bisa berpindah tempat dalam waktu singkat. Berarti keramat kan, hal yang luar biasa. Beliau mengatakan laisa sya'nu, itu bukan hal yang luar biasa. Padahal beliau punya keramat juga banyak. Tuh. Beliau punya keramat banyak, sampai keluar fatwa dan pernyataan beliau, kalau dalam waktu sesaat saya tidak melihat Nabi, maka saya menganggap diri saya bukan dari orang Islam. Tuh. Jadi sampai keluar juga pernyataan, saya sholat 5 waktu, imamnya selalu Nabi Muhammad. Saya selalu jadi makmum. Tapi beliau katakan apa? Itu bukan hal yang luar biasa, berpindah tempat atau keramat tersebut. Akan tetapi hal yang luar biasa adalah engkau mampu tutwa anhu awsafu nafsih. Kau mampu menggulung nafsu-nafsumu yang ada di dalam jiwa. Kau tundukkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu baru luar biasa, kata beliau. Dia punya nafsu ini banyak. Ya, Nabi katakan a'da aduwik nafsuka allati baina zanbaika. Musuh yang paling berat bagi dirimu adalah nafsumu yang berada di antara 2 lambungmu. Ini Syekh Muhammad Amin Kurdi Naqsyabandi memberikan komentar di dalam kitabnya Tanwirul Qulub. Beliau mengatakan bahwa nafsu yang paling berat menjadi musuh kita adalah nafsul ammarah bisu', nafsu lawamah, nafsul ammarah yang mengajak kepada kejahatan. Nafsul lawamah mencela, mau niat jahat, ada bisikan baik mengatakan jangan lakukan itu, tapi ada pertentangan. Nafsul mutmainnah sudah tenang di dalam kebaikan. Nafsu mulhamah sudah diilhamkan untuk taat kepada Allah. Nafsu radiyah sudah ridho ketika dia hidup hanya ingin mencari ridhonya Allah dan Rasul. Nafsul murdiyah, hidupnya tidak cukup dia yang selamat, mau orang lain juga selamat. Namanya nafsu murdiyah. Nafsu tertinggi, nafsu kamilah. Itu semuanya ada di dalam diri kita. Kecuali yang nafsul kamilah khusus para anbiya, para rasul. Kita hanya sampai yang level ke-6 tersebut. Nah, jadi kata beliau yang hebat, kamu menggulung nafsumu, menundukkan nafsumu, nafsu yang jahat tadi. Itu baru hebat.
Ada ilmu diajarkan. Ini kami baca di kitab Irsyadul Mukhtar. Salah satu tokoh pendeta tapi menjadi tabi'in. Ya, pendeta tapi menjadi tabi'in, mu'allaf. Namanya Ka'ab al-Ahbar. Nah, kalau kita baca Maulid Ad-Dibai kan ada riwayatnya tuh. Ya, an Ka'ab al-Ahbar, an Ibni Abbas, nah? Atau an Ka'ab al-Ahbar mengatakan allamani abi Taurata, ya, illa sifran wahida, falamma mata abi, ya, fakana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk, falamma mata abi fatahtuhu wa idzan kana fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam. Itu kan riwayat Ka'ab al-Ahbar. Memang ulama ahli hadis beda pendapat. Ada yang mengatakan riwayatnya Ka'ab al-Ahbar harus hati-hati diseleksi. Kenapa? Karena beliau pakar juga kitab-kitab terdahulu, kitab Taurat, kitab Injil, sehingga riwayat-riwayat Israiliyat itu tercampur dengan riwayat-riwayat hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga ulama sebagian mengatakan harus diseleksi hati-hati ketika ada riwayat dari Ka'ab al-Ahbar sama Wahab ibn Munabbih. Tapi ulama lain mengatakan enggak, ya thiqat. Imam Zahabi dalam kitab Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal, di situ beliau memberikan komentar bahwa riwayat dari Ka'ab al-Ahbar itu riwayat yang terpercaya, bisa diambil. Itu. Nah, Ka'ab al-Ahbar ini ia ajarkan kepada kita cara membentengi diri kita dari nafsu dan daripada kejahatan syaitan. Beliau mengatakan begini, al-hisnu lil mu'minin minasyaitan thalathun. Ada benteng pelindung bagi orang mukmin untuk terhindar dari godaan syaitan, dari nafsunya, itu ada 3. Jadi kita masuk di benteng ini, itu syaitan insyaallah sulit untuk bisa menggoda kita karena kita terlindungi. Tuh. Hisnun kan artinya benteng pelindung. Ada sahabat namanya Imran bin Husain, benteng kecil. Fi riwayat Nabi ganti namanya. Nabi tanya, "Masmuk, nama kamu siapa?" "Husain." "Nama saya Tembok." Kan Nabi ganti. Namanya Tembok. Diganti sama Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yugayyirul asma'al ghabihah. Nabi punya kebiasaan mengganti nama-nama yang tidak baik artinya. Anaknya sahabat dekat Imran bin Husain yang hijrah ke Irak, yang disebutkan sering bersalaman dan dapat salamnya malaikat. Nah, Imran bin Husain itu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada kitab namanya Kitab Benteng Pelindung. Judulnya Al-Hisnul Hasin min Kalami Sayyidil Mursalin. Ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Muhammad Al-Jazari tentang al-adhkar wal adiyah wal aurat, tentang zikir-zikir, doa-doa dan wirid-wirid, sama seperti al-adhkarnya Imam Nawawi. Nah, beliau katakan benteng pelindung bagi orang beriman, kata Ka'ab al-Ahbar, itu ada 3. Yang pertama, kata beliau, al-masjidu hisnun. Masjid ini jadi benteng pelindung untuk melindungi kita dari syaitan, dari nafsu. Orang kalau sudah masuk masjid, pikirannya baik semua. Betul tidak? Yang dia pikirkan kebaikan, hatinya hadir, khusyuk, tenang, nyaman. Ya karena memang ini pelindung, benteng pelindung. Yang kedua, kata beliau, zikrullah hisnun. Mengingat Allah, benteng pelindung. Al-Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir yang lahir tahun 83 Hijriah, wafat 148 Hijriah, menyatakan as-sawa'iq tusib mu'minah wa ghairahu wa la tusib dzakiran billah atau kama qala. Beliau mengatakan petir itu mampu menyambar orang beriman. Petir mampu menyambar orang beriman ataupun orang yang tidak beriman. Tapi petir tidak akan mampu menyambar orang yang sedang mengingat Allah. Ya, sehingga kalau kita keluar lagi jalan sambil zikir, mau hujan, mau ada petir, dalam keadaan zikir, kata Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan tidak akan terkena petir. Karena apa? Hisnun, dia benteng pelindung.
bukan hanya dari syaitan tapi dari bala, dari musibah, dari masaib. Zikrullah hisnun, benteng pelindung. Yang ketiga benteng pelindung adalah qiraatul Quran hisnun. Membaca Al-Quran adalah benteng pelindung. Jadi Al-Quran dia menjadi pelindung. Pelindungnya bisa terbawa sampai di dalam kubur, jadi pelindung. Bisa terbawa sampai yaumil qiyamah. Makna pelindung Al-Quran terbawa sampai alam kubur. Salah satu surat namanya surat Tabarak, itu kan mencegah dari azab kubur. Surat Tabarak hiya mani'atun min azabil qabr. Surat Tabarak mencegah dari azab kubur. Al-Imam Suyuti ketika menjelaskan asbabul wurud dari hadis ini dalam kitabnya Al-Luma' fi Asbabil Wurud yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, menyatakan ada salah satu sahabat pergi keluar dari kota Madinah, mungkin berburu, sampai tiba waktu malam dia buat tenda di satu tempat, dia tidur di situ. Ternyata ketika posisi tidur, ini telinga kan nempel dengan tanah. Dia mendengar ada suara orang membaca Al-Quran di dalam tanah tersebut. Ternyata itu kuburan. Dan sedang membaca surat Tabarak. Sedang membaca surat Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku ila akhir ayat. Pulang ke Madinah, lapor kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya mendengar semalam saya pergi berburu atau mencari kayu bakar. Sudah tiba waktu malam, saya buat tenda kecil, saya tidur. Ketika saya posisi tidur, saya mendengar di dalam tanah ada orang baca Al-Quran, yang dia baca surat Tabarak. Kemudian Nabi katakan apa? Ini asbabul wurud dari hadis tersebut. Suratut Tabarak hiya mani'atun min azabil qabr, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat Tabarak itu dia mencegah dari orang yang sering membacanya dari azab kubur. Selamat di yaumil qiyamah juga dengan Al-Quran. Bisa selamat, bisa jadi benteng pelindung bagi kita di hari kiamat. Kalau tadi benteng pelindung di dalam kuburan. Hadis Nabi katakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, niscaya nanti Al-Quran akan datang memberikan pertolongan kepada orang yang senang dan sering membaca Al-Quran. Jadi pelindung. Jadi pelindung Al-Quran di dunia, di alam kubur, sampai di yaumil qiyamah. Nah ini nanti kita lanjutkan pembahasan. Ini masih bab tentang istiqamah dari Sahal At-Tustari, seorang sufi besar yang akan kita kaji ucapan beliau di pertemuan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqiyyan mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.